selalu bergabung Ibu. Ada juga ini Hilmi dan Jamhori. Insya Allah sebentar lagi kita akan mulai. Insya Allah berapapun yang hadir kita akan tetap mulai ya. Dan insya Allah agenda ini akan kita sambil live di medsos. Dan insya Allah juga kita akan posting di channel YouTube kami. Seperti itu. Karena ke depan kita akan tampilkan pengajian bulanan rutin seperti ini. Dan di tahun 2002 ini kita akan teruskan dengan serial menjadi bagian dari sahabat Al-Quran. Jadi insya Allah setiap bulan ini kita akan angkat tema-tema yang berkaitan dengan Al-Quran. Insya Allah. Jadi insya Allah nanti Kais Al-Izzah yang akan mengawal berjalannya acara pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah Qori kita juga sudah hadir. Mikdad. Ahlan wa sahlan. Nanti jam 9 tepat kita mulai saja. Seperti itu. Nah, sekarang sudah jam 9. Hilmi sudah siap dari tim media. Recording in progress. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Mulai ya, Ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabbul Alam yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehat, nikmat kesempatan kepada kita, sehingga alhamdulillah kembali kita dipertemukan di pengajian kita yang mana pada kesempatan kali ini via Zoom ya Ustaz. Semoga tidak mengurangi nilai-nilai keberkahan dan nilai keutamaan. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Dan para sahabat, alhamdulillah kita dapat merasakan nikmatnya Islam dan beribadah dengan nikmat seperti saat ini. Insya Allah pada kali ini saya Kais Al-Izzah sebagai MC akan membimbing pengajian kita, mana alhamdulillah Ustaz Ivan Said sudah bersama kita ya. Ya, nanti bergabung. Itu baru flyer. Insya Allah nanti bergabung. Pertama-tama untuk mengefisienkan waktu, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan baca bersama. Kemudian dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu pembacaan Al-Quran oleh saudara kita. Alhamdulillah beliau juga sudah bersama tengah-tengah kita. Itu pada beliau dan tempat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudaw wa
ورحمة على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, wassalamualaikum karim. Demikianlah pembacaan makalah ilahi tadi yang disampaikan oleh saudara kita. Semoga baik yang mendengarkan maupun yang membacanya diberikan pahala dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yakni acara yang selanjutnya adalah sambutannya insya Allah yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Mitra Dai Ustadz Rizky Haizul Haq SPD. Baik, kurang lebih. Baik, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan kepada beliau. Untuk itu, waktu dan tempat kami haturkan. Terima kasih. Tolong diizinkan share screen dulu dong, Hilmi. Ya. Baik. Alhamdulillah. Ini dia. Ya. Sudah tertampil belum di layarnya? Dasar. Belum. Bentar ya. Oke, sebentar. Kalau gitu ditutup dulu deh. Sebentar. Sudah terlihatkah? Mohon maaf, agak sedikit lag. Sudah? Belum ya? Masih belum ini ya? Sebentar. Loading.
tutup dulu aja. Nah, coba buka lagi. Sebentar. Oke. Apakah sudah tampil? Ustaz, belum. Alhamdulillah. Alhamdulillah Sudah. sudah. Sudah ya? Kelas. Baik, Anda coba dari awal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba wal huzna idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Hadirin pada agenda pengajian bulanan di Yayasan Mitra Dai Indonesia ini, perkenalkan saya Rizky Haitsul Haq selaku ketua dari yayasan ini, dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan agenda pengajian bulanan ini, dan ini yang kedua. Nah, namun setelah kita agendakan rapat, insya Allah ini akan menjadi agenda yang rutin kita laksanakan setiap bulan, dan serialnya pun kita khususkan yaitu dengan serial Al-Quran. Perkenalkan saya untuk membuka acara pada pagi hari ini, yaitu dengan memperkenalkan Yayasan Mitra Dai Indonesia. Apa sih Yayasan Mitra Dai Indonesia itu? Yayasan Mitra Dai Indonesia adalah yayasan yang berdiri dari para mahasiswa yang juga aktif dalam dunia dakwah. Karena kami dulu berbarengan ya, aktif di kampus, sehingga kita mempunyai goal dan kampus kita juga memiliki goal, yaitu untuk menjadi dai di setiap daerah. Bahkan daerah kita pun di pelosok. Apakah bisa melihat screen saya? Bisa. Oke, baik. Bisa. Ya. Dan alhamdulillah kita berdiri di tahun 2018. Berdiri di tahun 2018 pada bulan Maret, dan alhamdulillah kita terus berikhtiar untuk bisa menghadirkan manfaat. Jadi Yayasan Mitra Dai Indonesia ini bergerak dalam dua bidang. Yang pertama dalam bidang pendidikan, yaitu kita menjadi mitra para dai, namanya juga mitra dai ya. Jadi kita menjadi mitra para dai yang ada di pelosok-pelosok, di daerah-daerah. Kita membantu perjuangan mereka dalam berdakwah, khususnya menyebarkan agama Islam. Bahkan tidak jarang dari mereka yang berada di pelosok. Nah, di situ kita juga ikut hadir. Pengalaman saya di tahun 2020 ya, sebelum corona, atau di 2019 akhir, saya melakukan perjalanan ketika itu ke NTT. Ada salah satu dai mitra kami yang berada di sebuah desa namanya Desa Kolong. Kalau dari Labuan Bajo itu masih 4 jam jalan rayanya. Lalu dari jalan raya kita naik dump truck melewati 2 sungai sampai ke atas, yang di atas itu belum ada listrik. Jadi Masya Allah, di situ ada sebuah bangunan masjid, tapi Masya Allah tidak terurus. Sampai ketika 2018 ketika dai kita datang itu, masih berbentuk bangunan setengah jadi,
Bahkan Masya Allah dalamnya dijadikan kandang kambing, dijadikan tempat menjemur. Yang aslinya itu bangunan sudah setengah masjid, hampir mau jadi masjid tapi belum diselesaikan. Alhamdulillah dengan datangnya dai kami di sana di 2019, masjid itu bisa berfungsi sesuai fungsinya. Bahkan alhamdulillah dengan hadirnya dai itu dan kita selalu bekerja sama untuk bersinergi mensukseskan dakwahnya di sana. Alhamdulillah sekarang sudah berdiri sebuah pondok pesantren Tahfidzul Alam. Jadi Tahfidz Alam. Asramanya dari gubuk, ya. Asramanya dari gubuk, Masya Allah. Perjuangan sekali menghadirkan listrik di sana. Lalu air pun dulu sulit. Jadi kalau air itu kita ngambil di bawah. Jadi masih ke bawah lagi ngambil. Dan alhamdulillah sekarang bisa berjalan pondok pesantren, muridnya sudah hampir 80-an anak. Ya, alhamdulillah. Yang tadinya tidak ada listrik, tidak ada. Alhamdulillah dengan adanya dai di situ bisa. Dan banyak-banyak lagi contoh dai-dai yang alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan semangat mereka bisa menghadirkan manfaat di tengah-tengah masyarakat. Inilah salah satu visi kami ke depan untuk menjadi mitra di belakang para pendakwah-pendakwah atau dai-dai yang ada di Indonesia. Yang kedua, kita juga bergerak di bidang sosial. Seperti yang ada di layar, kita aktif di sosial untuk membantu perekonomian umat. Nah, jadi ketika umat sedang kesulitan di dalam perekonomian, terkhusus sekarang di masa pandemi ini pasti sangat sulit, makanya kita ikut andil untuk mensejahterakan umat gitu ya. Lagi kita menjadi penyalur zakat, kita menjadi penyalur sedekah, infak, sedekah bagi para muhsinin atau para dermawan yang ingin berbagi. Alhamdulillah kita sudah berjalan dan dengan izin Allah kita bisa dan mohon doanya juga di Maret tanggal 5 ini kita memasuki umur kita yang keempat. Ini visi dan misi kami, ya, disimpulkan kita aktif di dua bidang, pendidikan dan juga sosial. Acara pagi ini menjadi bagian dari visi kita, yaitu menjadi yayasan yang aktif untuk mengedukasi umat. Ya, apalagi dengan kitab suci kita Al-Qur'an itu menjadi tugas ya untuk segenap umat Islam bisa merasakan kenapa kita harus dekat dengan Al-Qur'an. Selanjutnya ini dia Dewan Pembina kami. Ya, ada Ustadz Itang, Ustadz Ivan Said, ada Ustadz Anwar Alwinanto, Al-Hafiz, dan di sini juga ada Dewan Pengawas kita, Ustadz Budi, Ustadz Akmal Rusli, dan Ustadz Kurdi. Lalu di sini pengurus intinya ada saya sendiri, ada Ustadz Wantoro, dan ada Ustadz Aceng Abdul Bar. Kita di sini satu pengurus inti yang tercatat di struktur. Dan ini pengurus pusat ya, yang ikut hadir pada kesempatan pagi hari ini ada Hilmi dan Hafiz dan juga asatizah yang lain. Kami ucapkan ahlan wa sahlan. Dan ini salah satu rekan-rekan mitra kami, lembaga-lembaga yang sempat kita berkolaborasi. Alhamdulillah sampai umur kami yang keempat ini, umur yayasan kami yang keempat. Dan ini agenda-agenda tahunan kami. Ada tahunan, ada bulanan, dan ada mingguan, ada harian, dan ada insidental. Ini semua kita kerjakan dengan melihat update info-info terbaru seperti itu. Kalau kayak yang tahunan ini ya berarti sudah menjadi agenda rutin tahunan. Misal seperti Ramadan, itu kita juga ikut membagi takjil, iftar, ya, menyalurkan zakat fitrah, zakat mal. Insya Allah kita juga hadir di sisi itu. Kalau yang bulanan kita juga suka hadir di pengajian bulanan ini dan juga buka puasa sunnah seperti itu. Kalau yang mingguan kita ada Jumat Berkah,
Kalau yang harian kita angkat ada sedekah subuh. Karena subuh itu kan salah satu waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika kita jadikan subuh itu untuk bersedekah. Dan yang terakhir adalah insidental, ini kita aktif di hal-hal yang mungkin seperti bencana alam ya. Yang bersifat insidental kita pun ikut hadir. Seperti di Palu di tahun 2018 ya, yang tanah bergerak di Palu itu pun kita ikut terjun ke lapangan langsung untuk menyalurkan donasi para muhsinin untuk korban bencana di Palu dulu. Dan alhamdulillah kita masih eksis juga sekarang pun, ketika banjir, longsor kita terus ikut turun ya, memudahkan atau meringankan masalah cobaan para saudara-saudara kita. Selanjutnya ini dia dokumentasi kami. Alhamdulillah ini semua kita laporkan secara berkala. Dan ini kantor kami ada di Tangerang. Dan itu dia perkenalan singkat kami di Yayasan Mitra Dai Indonesia. Yang jelas kami di sini insya Allah sama seperti yayasan-yayasan yang lain, ingin ikut hadir dalam rangka saling berbagi, baik berbagi secara edukasi pendidikan ya, secara keagamaan, apalagi yang berkaitan dengan syariah. Insya Allah kita juga hadir di situ, ilmu syariah, Al-Quran. Insya Allah ke depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan membuka mungkin kelas-kelas online seperti itu ya, atau offline. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kami pun minta doa dari para hadirin semua, semoga niat baik kami bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu perkenalan singkat kami terkait Yayasan Mitra Dai Indonesia. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan ikhwah sekalian untuk meramaikan di acara ini. Dan ini pun kita harapkan semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa terus dirasakan oleh para sahabat-sahabat semua. Mungkin yang belum bisa hadir di sini nanti kita akan bantu share juga lewat akun medsos kami. Di sini kita live di Facebook. Insya Allah nanti kita akan upload juga di YouTube kami, Mida Channel. Insya Allah kita akan upload segala macam aktivitas sosial kami, lalu pengajian bulanan kami, dan juga mungkin nanti beberapa sari tilawah yang mungkin bisa menjadi referensi membaca yang baik bagi segenap sahabat di channel kami nanti. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak, dan alhamdulillah di sini sudah hadir di tengah-tengah kita pemateri kita hari ini, Ustadz Ivan Said Afandi SPD Al-Hafidh. Beliau ini salah satu guru kami juga, dan banyak memotivasi kami khususnya dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga kesediaan beliau untuk hadir di sini bisa menjadikan semangat positif untuk kita semua, khususnya untuk menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh Ustaz Rizky Hidayat Haq selaku Ketua Yayasan Mitra Dai Indonesia, yang mana banyak poin-poin penting yang dicatat tadi ya. Yang mana Yayasan Mitra Dai Indonesia adalah yayasan yang aktif di bidang kemanusiaan, yang berfokus pada bidang-bidang kemanusiaan, yang mana program-programnya seperti penyaluran bantuan terhadap anak yatim, pedalaman, dan pensupport para dai yang ada di pedalaman. Dan disampaikan juga tadi oleh beliau yang mana problematika dakwah yang terdapat di pedalaman itu dapat menjadi tantangan tersendiri bagi saya, yang mana saya juga belajar di Ma'had yang mana programnya ada pengiriman dai untuk
impian negeri. Jadi tantangan tersendiri bagi saya tentunya, dan untuk kekuatan agar mempersiapkan lebih baik lagi. Demikian sambutannya Ustadz. Terima kasih, syukron. Untuk itu, marilah kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yakni adalah acara inti tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ivan Said Afandi, SPD Al-Hafiz, yang alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan pada kesempatan kali ini pula, yang mana tausiah atau kajian yang dibahas adalah bertema kenapa kita harus dekat dengan Al-Quran. Suatu topik yang menarik sekali, bukan? Untuk itu, marilah kita dengarkan tausiah atau kajian yang akan disampaikan oleh beliau. Pada beliau, waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suaranya jelas? Alhamdulillah jelas. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkenan memberikan kesempatan kepada kita bisa berkumpul dalam agenda yang penuh berkah ini. Allah mengumpulkan hati-hati kita, menggerakkan hati kita untuk bisa bergabung dalam majelis ilmu, meskipun kita masih belum bisa bertemu secara langsung tatap muka, namun semoga tidak mengurangi keberkahan kita ketika kita bersama dalam forum ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Mitra Dai Indonesia yang bersedia untuk menjadikan kami bagian dari narasumber dalam tema kali ini. Semoga kita sama-sama belajar untuk mengambil manfaat yang banyak dari Al-Quran ini. Teman-teman sekalian, tadi saya meminta kepada teman-teman panitia untuk bisa menampilkan slide. Mohon bisa dibuka ya. Kemudian kita akan mulai masuk ke dalam materi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bermohon kepada Allah agar Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan bisa sedikit banyak merubah hal-hal yang baik dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Tema kali ini adalah kenapa kita harus dekat dengan Al-Quran. Slide-nya bisa ditayangkan, Ustaz? Di show. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita harus dekat dengan Al-Quran? Next. Oke. Segala yang dinisbatkan kepada Al-Quran menjadi terbaik. Coba kita renungkan teman-teman sekalian di slide selanjutnya, next. Coba kita lihat. Malaikat Jibril adalah malaikat terbaik. Sayyidul Malak. Kenapa? Karena beliau adalah utusan Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz sampai ke qalbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau menjadi Rasul terbaik? Ternyata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk terbaik yang Allah ciptakan, yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya Al-Quran. Sehingga pantaslah istrinya sendiri menyatakan bahwa akhlak beliau adalah akhlak Al-Quran. Inilah manusia terbaik yang di dalam dirinya ada Al-Quran. Kemudian kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khair ummah, umat terbaik. Apa yang menjadi alasan Allah mengaruniakan kepada kita umat terbaik? Ternyata karena di umat kita ini adalah umat yang hidup dengan Al-Quran. Dan Al-Quran berada di tengah-tengah mereka. Maka kita menjadi umat yang terbaik. Kemudian, bulan terbaik.
bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan terbaik? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan itulah Al-Quran diturunkan. Maka Ramadan menjadi bulan terbaik. Kemudian malam terbaik. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan dia Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar disetarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam 1000 bulan. Sesungguhnya ini komparasi yang tidak proporsional, malam dengan bulan. Tapi itulah saking agung-agungnya malam Lailatul Qadar ini, satu malam diibaratkan lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana dengan orang yang dekat dengan Al-Quran? Kalau kita tahu tadi menjadi semuanya yang terbaik, lalu bagaimana dengan orang yang dekat dengan Al-Quran? Maka kita selalu memohon kepada Allah, semoga kita menjadi bagian dari orang yang dekat dengan Al-Quran. Dan lewat materi ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menjadikan kita bagian dari orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Nah, kita lanjut, teman-teman sekalian. Next. Menjadi umat terbaik dengan Al-Quran. Kita lanjut lagi. Next. Kita akan lihat bagaimana kondisi orang Arab setelah Al-Quran ada dan sebelum Al-Quran ada. Setelah Islam ada, sebelum Islam ada. Coba kita lihat bangsa Quraisy sebelum Islam. Apa aktivitas yang mereka lakukan setiap waktu? Pertama, menyembah berhala. Kedua, persembahan hewan untuk berhala. Ketiga, seks bebas. Bahkan dikatakan di rumah-rumah wanita-wanita yang tidak baik itu sengaja dikibarkan bendera yang menunjukkan bahwa dia bisa digauli oleh siapapun. Kemudian ketika dia melahirkan, dia boleh memberikan anaknya itu kepada siapapun yang dia kehendaki. Kemudian poliandri, di mana perempuan yang tidak lazim menikahi banyak sekali laki-laki. Ditambah lagi poligami yang tanpa batas, laki-laki menikahi banyak sekali perempuan sesuka hatinya. Kemudian membunuh anak wanita karena merasa aib. Dengan anak wanita mereka merasa aib. Kemudian membunuh anak laki-laki karena mereka takut miskin. Kita bisa lihat hal ini bukan hanya omong kosong, karena memang Al-Quran pun menjadi saksi dari perbuatan-perbuatan keji mereka sebelum datangnya Islam. Kita lihat di slide berikutnya. Ini persaksian Al-Quran sendiri. Wala taqtulu auladakum khasyatal imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Surat Al-Isra ayat 31, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Nah, itu aktivitas yang mereka lakukan sebelum datangnya Islam. Kita lanjut lagi. Persaksian Al-Quran dalam ayat yang lain. Wa idzal mau'udatu su'ilat, surah At-Takwir ayat 8, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Jadi Allah mengingatkan kepada orang-orang yang mengubur hidup-hidup bayi-bayinya bahwa nanti bayi-bayi itu akan ditanya. Kemudian di slide berikutnya, sejak kapan masa jahiliyah melanda bangsa Quraisy? Bukankah sebelumnya ada nabi-nabi yang soleh-soleh yang menyebarkan agama Allah itu ke semua penjuru dunia? Bukankah sebelumnya ada utusan-utusan Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia? Lalu sejak kapan jahiliyah ini melanda bangsa Quraisy? Kita lihat di slide berikutnya. Ternyata sebelum masa jahiliyah itu datang, ajaran orang-orang Quraisy ini sebenarnya adalah ajaran yang bersumber dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dibawa oleh Nabi Ismail dalam peristiwa di mana pengasingan Nabi Ismail dengan ibunya. Nah, kita kenal bersama, Ibunda Hajar bersama Sayyidina Ismail ditinggalkan oleh ayahnya Ibrahim. Nah, kita sudah tahu bersama cerita itu. Nah, Sayyidina Ismail lah yang memimpin peradaban di masa itu.
namun kemudian seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran, mereka melakukan kejahatan-kejahatan, mereka melakukan hal-hal yang di luar dari norma-norma kebenaran yang diajarkan oleh para nabi. Sehingga hal ini juga kita bisa lihat bagaimana Rasulullah menyampaikan hadis tentang bagaimana orang Quraisy ini menjadi penyembah berhala. Padahal sebelumnya mereka hanyalah menyembah Tuhan yang satu. Kita bisa lihat di slide berikutnya. Ini dalil dalam hadis. Abu Hurairah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Aqsam bin Jun al-Khuzai, wahai Aqsam, aku pernah melihat Amr bin Luhai bin Qam'ah bin Khandaf ditarik usus-ususnya di dalam neraka. Aku tidak pernah melihat seorang pun mirip wajahnya dengannya kecuali kamu. Azam lalu berkata, apakah kemiripan rupa tersebut akan membahayakan aku? Ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, tidak. Sebab kamu itu mukmin sedangkan dia kafir. Sesungguhnya dia adalah orang yang pertama mengubah agama Ismail alaihissalam. Selanjutnya dia membuat patung-patung, memotong telinga binatang untuk dipersembahkan kepada togut-togut, menyembelih binatang untuk Tuhan-Tuhan mereka, membiarkan unta-unta untuk sesembahan, dan memerintahkan untuk tidak menaiki unta tertentu karena keyakinan kepada berhala. Inilah kondisi pasca ditinggalkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Mereka mulai melakukan kesyirikan-kesyirikan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi manapun. Kita lanjut. Mekah berubah. Setelah hadirnya Al-Quran, setelah datangnya sang guru mulia yang membawa keagungan, kita akan lihat bagaimana Mekah berubah. Kita lanjut. Dalam kurun waktu yang cukup singkat, dengan masa dakwah Nabi hanya 23 tahun saja, orang-orang yang sama memiliki peradaban yang berbeda. Orangnya itu-itu juga. Orangnya itu-itu juga, tapi peradabannya sudah berbeda. Kenapa bisa begini? Nah, nanti kita akan cari tahu lebih lanjut tentang apa yang menyebabkan orangnya sama, tapi peradabannya bisa berbeda. Kita akan lanjut. Kurikulum Nabawi. Nah, inilah yang membuat perubahan itu. Kurikulum Nabawi. Kurikulum apa yang dihadirkan oleh Rasulullah sehingga bisa membentuk umat yang tadinya dikenal jahiliyah, ummi, buta huruf, kemudian menjadi umat yang beradab. Tidak ada kurikulum yang lain kecuali kurikulum Al-Quran dan panduan Sunnah Nabawi. Itu saja yang Rasulullah wariskan kepada sebuah umat yang sangat hancur sekali. Kemudian umat itulah yang mengawali kebesaran muslimin. Dari satu titik itulah kemudian umat ini tersebar di seluruh dunia. Hanya karena Al-Quran dan panduan hadis Nabawi lah akhirnya umat Islam berkembang, maju, dan terus melesat. Meskipun pada akhirnya mungkin saat ini kita merasa sedikit menurun. Tapi percayalah teman-teman sekalian, itu baru kita alami belum satu abad. Masih sebentar sekali dibandingkan kejayaan Islam yang sudah berabad-abad. Kita lanjut. Nah, kita akan mengetahui bagaimana cara kerja Al-Quran membangun generasi. Bagi kita yang ingin dekat dengan Al-Quran ini, kita ingin tahu bagaimana cara Al-Quran membangun generasi. Sehingga kita bisa melihat. Nanti kita tayangkan kepada teman-teman sekalian bagaimana hasil didikan Al-Quran, siapa saja orang-orangnya dan apa yang prestasi yang mereka lakukan setelah mereka belajar Al-Quran. Bagaimana cara kerja Al-Quran membangun generasi? Kita bisa, sebenarnya ada 4 ayat yang mirip, tapi kita ambil 2 saja dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bagaimana cara kerja Al-Quran membangun generasi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata.
inilah potret bagaimana Allah mengajarkan Al-Quran. Kita akan pindah ke ayat selanjutnya. Di ayat yang selanjutnya, yang sebelahnya, kita lihat. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Mirip. Mirip. Tapi lihat ujungnya. Ujungnya berbeda. Nanti kita akan bahas dua hal ini. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Kita next ke slide selanjutnya. Nih, kita lihat ini surah Al-Jumu'ah, kemudian ini surah Al-Baqarah tadi. Di surah Al-Jumu'ah, kita lihat orang jahiliyah yang buta huruf itu diberikan pengajaran oleh Al-Quran dengan cara 4 hal. Pertama, membaca ayat Allah. Kedua, menyucikan mereka. Kemudian mengajarkan ilmu kitab, mengajarkan ilmu hikmah. Dahulu mereka sesat. Wa in kuntum, di ayat yang tadi di ujungnya itu, kata Allah, lafi dhalalim mubin. Mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata, gitu kan? Nah, tapi kemudian orang-orang yang sesat ini berubah menjadi orang-orang yang beradab. Bermula dari tilawah, hilanglah kesesatan. Tapi di ayat yang selanjutnya, di ayat yang Al-Baqarah tadi, ayat ke-51, kita dapat tambahan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tambahan bonusnya itu berupa mendapatkan ilmu yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Di sinilah Al-Qur'an. Al-Qur'an mengajarkan ilmu-ilmu yang belum pernah kita rasakan sebelumnya, belum pernah kita alami sebelumnya. Jadi Allah seakan-akan mengatakan bahwa engkau perlu ilmu apa saja ada dalam Al-Quran. Nah, tapi tentunya perlu kajian-kajian yang khusus sehingga ilmu-ilmu itu bisa terbedah dalam Al-Quran. Kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Ini yang lagi marak jadi tahun-tahun ini. Ini karunia Allah yang luar biasa kepada kita, di mana banyak orang yang termotivasi untuk menghafal Al-Quran, untuk mendirikan pesantren-pesantren Quran. Ini adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi kita juga berharap setelah karunia kesadaran ini, Allah juga berikan karunia kita untuk menjadi orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Nah, tapi kita harus mengetahui dulu di mana sebenarnya posisi hafalan ini. Tadi tidak ada kata-kata menghafal. Sesungguhnya posisi menghafal Al-Quran itu yatslu alaihim ayatihi. Di dalam kalimat itu terkandung di dalamnya anjuran kepada kita untuk menghafal Al-Quran. Yatslu alaihim ayatihi ini jadi seakan-akan Rasul yang membaca kemudian diperdengarkan kepada para sahabatnya. Kemudian para sahabatnya mendengar dan menirukan bacaannya. Kemudian para sahabat mampu membaca sendiri tanpa dapat panduan Rasulullah. Nah kan, itulah menghafal. Karena sebelumnya memang tidak ada mushaf. Nah, mushaf nanti setelah Rasulullah wafat baru dibukukan, gitu kan. Nah, jadi yatslu alaihim ayatihi ini menjadi bagian dari menghafal Al-Quran. Dan memang orang-orang Arab itu masih menggunakan tilawah ini bukan sekedar untuk membaca, gitu kan. Ada istilahnya tilawah bin nazar, ada istilah tilawah bil ghaib, gitu kan. Nah, itulah apa namanya posisi tilawah itu atau posisi menghafal itu menjadi bagian dari tilawah. Di bagian tilawah ini juga berarti kita belajar huruf-huruf hijaiyah, belajar tajwid, belajar kemudian menjadi hafalan, membaiki bacaan dan seterusnya. Ini ada terangkum dalam tilawah. Selanjutnya kita lihat di slide selanjutnya, mengajarkan ilmu kitab dan hikmah. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Tentunya ilmu kitab yang hikmah ini hanya Allah karuniakan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan sesungguhnya kita semua punya hak untuk memiliki ilmu kitab dan hikmah itu. Nah, makanya Allah menghadirkan ulama-ulama yang Allah karunia kemampuan untuk bisa mentadaburi Al-Quran, mengambil istifadah dari Al-Quran, kemudian menyusun dalam buku tafsir. Nah, kan? Dan semua orang sebenarnya mampu melakukan ini, tapi kemudian Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami Al-Quran lewat mereka.
ulama-ulama yang diberikan oleh Allah kemampuan, ilham, dan hati yang suci dan bersih sehingga menghantarkan ayat-ayat Al-Quran ini sehingga sesuai dengan maksud yang Allah inginkan dalam Al-Quran. Jadi mencari solusi dalam Al-Quran itu tidak akan bisa kecuali kita tahu ilmunya. Maka ini adalah motivasi kepada kita untuk belajar kepada orang yang memiliki ilmu dalam hal ini. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan solusi dalam kehidupan ini dalam Al-Quran. Dan uniknya, teman-teman sekalian, tafsir itu ditulis oleh ulama-ulama itu sesuai dengan zaman yang mereka alami. Nah, sehingga apapun tafsir yang mereka hadirkan itu, nanti di masa yang akan datang, ada hadir pendapat yang baru, ada hadir pendapat tambahan, ada hadir dan seterusnya. Karena memang Al-Quran ini dengan perkembangan zaman, dia tidak dibenturkan gitu. Akan tetapi Al-Quran luas sehingga bisa dipahami oleh banyak generasi sampai kita. Sampai saat ini pun penulisan tafsir terus berlangsung. Nah, ini menunjukkan bagaimana Al-Quran ini sangat luar biasa. Kita lanjutkan teman-teman sekalian di contoh pengawalan Al-Quran pada generasi terbaik. Kita bisa melihat salah satu contoh ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang pertama itu tidak langsung Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberantas segala macam kemusyrikan dan kejahilian. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat Iqra. Padahal yang menjadi sumber masalah adalah kemusyrikan dan kejahilian. Dan Rasulullah perlu bersabar 13 tahun untuk bisa memberantas dari kejahilan kemusyrikan ini. Itulah bagaimana Al-Quran mengawal generasi ini supaya tidak berbuat kecuali dengan panduan. Dan Allah memandu ini step by step, langkah demi langkah. Sehingga wajarlah nanti kita akan temukan generasi ini menjadi generasi terbaik. Dari penciptaan manusia pertama sampai di akhir kiamat, mereka tidak akan pernah tergantikan menjadi generasi terbaik. Karena mereka adalah generasi yang dikawal langsung oleh Al-Quran. Maka kita berharap menjadi bagian orang-orang yang mendapat pengawalan Al-Quran, ya tentunya dengan mengetahui kelebihan-kelebihan Al-Quran yang sedang saat ini kita bahas. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita next. Oke. Bagaimana testimoni dari orang-orang yang dididik langsung oleh Al-Quran? Kita akan lihat nih, bagaimana yang mereka rasakan sendiri tentang Al-Quran ini, sehingga membuat berubah jiwanya. Dari orang yang menyekutukan Allah menjadi orang yang beriman kepada Allah. Gitu kan? Ada para sahabat-sahabat yang luar biasa, seperti Utsman bin Affan, ketika beliau menceritakan tentang Al-Quran, sampai beliau berkata, jika hati kita suci, maka ia tidak akan pernah puas dengan kalam Robnya. Nah, ini ditulis dalam Majmu' Fatawa, ya, dalam bab adab wa tasawuf. Jadi begitulah Utsman bin Affan memposisikan Al-Quran bagi beliau adalah kalam yang tidak akan puas hati orang-orang yang disucikan hatinya dalam mentadaburi, dalam berinteraksi dengan kalam-kalam Tuhan. Nah, inilah interaksi mereka terhadap Al-Quran. Sehingga wajarlah mereka menjadi orang-orang terbaik. Kemudian ada misalnya statement dari Abdullah ibnu Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, kami ini masyarakat yang sulit menghafal, tetapi mudah mengamalkan. Nah, ini kata-kata beliau luar biasa. Kami adalah masyarakat yang sulit menghafal Al-Quran, tapi mudah mengamalkan. Ini yang ngomong ini adalah rujukan ulama Quran, ya. Tapi beliau mengatakan, kami adalah masyarakat yang sulit menghafal Al-Quran, tapi mudah mengamalkannya. Dan sesudah kami, muncullah generasi yang mudah menghafal, tapi sulit mengamalkannya. Nauzubillah, ini kita berharap kita bukan termasuk orang-orang yang dimaksudkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini. Jadi ternyata generasi mereka itu kalau ngafal nggak keren-keren banget gitu, nggak keren-keren banget, nggak langsung hafal sekali hafal, enggak ternyata. Ini buktinya Abdullah bin Mas'ud, orang yang menjadi rujukan Al-Quran. Ternyata beliau mengakui sendiri bahwa beliau ini susah hafal.
Tapi bagaimana dengan hafalan beliau itu? Beliau menjadi ulama besar yang menjadi rujukan ulama-ulama Al-Quran. Kita lihat di statement selanjutnya, di slide selanjutnya. Nah, ini dari Abdurrahman As-Sulami. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami orang-orang yang mengajarkan kepada kami Al-Quran, seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan selainnya. Keduanya, bahwa ketika mereka belajar 10 ayat Al-Quran dari Nabi, mereka tidak menambah atau melewatinya hingga belajar ilmu dan amal di dalamnya. Mereka, para guru kami, bertutur, kami dulu belajar Al-Quran beserta ilmu dan amal sekaligus. Ini tips dari mereka. Tips dari mereka bagaimana Al-Quran itu bisa merubah diri mereka. Bukan cuma ngafal. Kalau ngafal, memang walaqad yassarnal Al-Quran lidzikri. Nah, mudah menghafal itu. Semua orang mudah. Allah jamin kemudahan itu. Tapi untuk mengamalkan perlu perjuangan yang luar biasa. Karena dengan mengamalkan Al-Quran inilah bisa berubah suatu generasi. Dan ternyata mereka tidak terburu-buru untuk menghafal. Mereka memastikan bahwa 10 ayat yang sudah mereka hafal mampu mereka lakukan semuanya. Setelah itu baru meminta hafalan lagi kepada Rasulullah untuk ditalaki 10 lagi, kemudian mereka mengamalkannya. Beginilah para sahabat memposisikan Al-Quran. Sehingga wajarlah mereka menjadi generasi terbaik pada zaman ini. Pada zaman sepanjang zaman. Nah, teman-teman sekalian, kita akan lanjut. Kita akan lanjut ke ini. Ini kita berbicara orang-orang yang kontemporer. Jadi orang-orang yang masa nggak jauh-jauh lah dari kita. Tapi masa ini masih masa dianggap kejayaan Islam masih ada. Karena kepemimpinan Islam masih berada dalam satu komando waktu itu. Kita bisa lihat misalnya Al-Khawarizmi. Kita kenal beliau adalah bapaknya matematika. Dalam bukunya Al-Jabr wal Muqabalah. Nah, dalam mukadimahnya ternyata rahasia dari beliau menciptakan ilmu-ilmu yang memudahkan kita saat ini, ternyata dorongan utamanya beliau adalah ingin memudahkan ibadah umat Islam. Karena dalam ibadah umat Islam banyak yang memerlukan hitung-hitungan, ilmu waris, ilmu banyak hal, bahkan perhitungan haid, gitu kan, 3 bulan, gitu kan. Kemudian banyak hal sekali yang ilmu zakat, infak, sedekah, kan, waris, wakaf, itu ada hitung-hitungan, gitu kan. Dan dengan hitung-hitungan inilah yang diharapkan oleh Al-Khawarizmi bisa memudahkan umat Islam. Ternyata pengaruh dari Al-Khawarizmi yang dekat dengan Al-Quran, motivasinya adalah Al-Quran, kemudian ilmunya itu berkah. Dirasakan bukan cuma orang Muslim, tapi seluruh umat di dunia merasakan bagaimana keberkahan ilmu yang diajarkan oleh Al-Khawarizmi. Kemudian ada lagi Al-Jazari, teknokrat. Sebelum kita mengenal teknologi-teknologi canggih saat ini, sebelum kita mengenal orang-orang yang memiliki kemampuan ilmu teknologi yang luar biasa, ternyata Al-Jazari ini menjadi orang yang pertama membuat robot, di mana robot itu fungsinya adalah memudahkan untuk melakukan ibadah sholat, mengingatkan waktu sholat, dan menghadirkan air untuk berwudu. Itu seorang ulama. Ulama yang motivasinya adalah Al-Quran. Mereka menghadirkan ilmu-ilmu karena Al-Quran. Coba bayangkan teman-teman sekalian, bagaimana Al-Quran ini membuat mereka bervisi besar, dan kemudian visi itu dirasakan bukan hanya oleh orang Islam, tapi semua orang. Kemudian ada lagi Ar-Razi. Ar-Razi, dokter ternama di dunia yang menjadi rujukan orang-orang Eropa sampai 15 abad. Beliau itu, memang kita tidak bisa memungkiri bahwa obat-obat itu memang mahal, karena ada obat-obat tertentu yang dia harus didatangkan khusus di negeri tertentu, begitu kan? Tapi kemudian Ar-Razi ini luar biasa, beliau menyusun buku untuk memudahkan orang-orang yang tidak mampu membeli obat, sehingga beliau menyusun bukunya ini, kalau tidak salah, Tibul Fuqara atau Tibul Masakin gitu. Nah, di buku itulah semua alternatif obat beliau hadirkan untuk membantu orang-orang miskin yang tidak bisa membeli obat. Pengaruh dekat dengan Al-Quran.
Mereka orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, Allah berikan visi misi dalam jiwanya besar, sehingga manfaatnya, berkahnya dirasa oleh banyak orang. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Oke, di slide selanjutnya, kalau ini mungkin teman-teman sekalian sudah sering sekali mendengarkan. Dan inilah mungkin yang menjadi motivasi tertinggi kita, kenapa kita harus dekat dengan Al-Quran. Motivasi surgawi itu banyak sekali teman-teman. Kita bisa membacanya di buku-buku motivasi menghafal Quran, motivasi Quran banyak sekali. Nah, cuma saya ingin menghadirkan 4 hal saja. Misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Allah menjamin orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya menjadi sebaik-baiknya. Sama seperti pembukaan kita tadi, semua menjadi terbaik kalau dinisbatkan dengan Al-Quran. Begitu pun manusia. Siapa yang mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkannya, bisa menjadi yang terbaik. Kemudian di hadis yang lain, misalnya Rasulullah SAW bersabda dari Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'u. Oh, maaf, ini kata-katanya kayaknya ada yang salah. Yaqra'ul Qur'an wa yata'ta bihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrani. Ya kan? Orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama malaikat pencatat yang mulia lagi benar. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, sedang ia bersusah payah mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kali. Nah, inilah orang yang mahir membaca Al-Quran bersama para malaikat. Pun orang yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran masih mendapat pahala. Bahkan pahalanya 2 katanya. Ajroni, pahala bersusah payah, ya kan? Membaca Al-Quran dan pahala belajar Al-Quran. Nah, ini luar biasa. 2 pahala sekaligus bagi orang-orang yang terbata-bata. Jadi ini membuat kita termotivasi. Meskipun kita mungkin termasuk orang yang bukan mahir dalam membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, tapi dengan motivasi-motivasi surgawi ini, semoga menghadirkan keinginan yang kuat kepada kita untuk terus dekat dengan Al-Quran. Hadis yang selanjutnya, yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaqi waratil kama kunta tartal fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayati taqra'u biha. Apa artinya? Dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah, naiklah, dan tartilkanlah sebagaimana kamu membaca Al-Quran dengan tartil sewaktu di dunia. Karena sesungguhnya kedudukanmu terdapat pada ayat terakhir yang kamu baca dalam Al-Quran. Masya Allah. Ini keagungan yang luar biasa, yang menjadi motivasi banyak orang, para penghafal Al-Quran. Bagaimana mereka ingin bahwa ayat-ayat yang pernah mereka baca, yang pernah mereka hafal, kemudian membawa derajat yang tinggi kepada mereka. Di mana nanti di akhirat mereka diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Iqra, bacalah. Dan tarkilkan bacaanmu. Nanti setiap kita membaca maka dinaikkan derajatnya, sampai ujung ayat yang kita baca, di sanalah posisi kita. Ini Al-Quran bisa menaikkan posisi kita di akhirat. Subhanallah. Dan di hadis yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Masya Allah. Di mana di hari itu kita tidak punya kemampuan apa-apa. Bahkan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Semua sudah tidak saling mengenal karena mereka semua masing-masing merasa ketakutan, merasa bahwa dosa-dosa mereka itu apakah bisa menyelamatkan mereka atau tidak. Bahkan tidak saling mengenal antara bapak dan ibunya dan semuanya. Kemudian Al-Quran bisa menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Alangkah beruntungnya orang-orang yang dihadirkan oleh Allah Al-Quran, kemudian dia bisa memanfaatkannya dengan mendekatkan dirinya kepada Quran, dan kemudian dia bisa memenuhi hak Al-Quran dengan tilawahnya, dengan tadaburnya, dengan mengamalkannya, dengan menghafalnya. Masya Allah. Ini adalah karunia yang sangat besar yang seharusnya tidak kita sia-siakan.
Masya Allah, inilah apa motivasi-motivasi surgawi yang Allah hadirkan kepada kita untuk menyemangati kita agar kita dekat dengan Al-Quran. Kita lihat slide-slide terakhir mungkin di slide selanjutnya. Kita akan melihat bagaimana para sahabat-sahabat yang dididik oleh Al-Quran, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari beliau diutus, kemudian diturunkan Al-Quran sampai kemudian beliau meninggal. Mereka adalah generasi-generasi yang terbaik dan masing-masing mereka memiliki keunggulan. Dan Allah mengaruniakan kepada Rasulullah untuk mengasah potensi-potensi masing-masing dari mereka untuk dijadikan menjadi orang-orang terbaik. Misalnya, kita kenal Abu Bakar. Maka Rasulullah menyatakan kepada Abu Bakar bahwa beliau adalah orang yang paling penyayang. Arhamu ummati bi ummati, kata Rasulullah. Paling penyayang terhadap umatnya Rasulullah SAW, itulah Abu Bakar. Kemudian Umar, dengan karakter yang berbeda. Umar itu digelari oleh Rasulullah SAW menjadi paling tegas dalam urusan Allah. Asyaduhum fi amrillah. Kemudian Utsman bin Affan menjadi orang yang paling malu. Paling malu sampai malaikat pun malu kepada beliau. Berbeda dengan Umar yang bahkan setan pun takut kepada beliau. Inilah orang-orang generasi yang dihadirkan oleh Al-Quran. Kemudian Ali bin Abi Thalib, di mana kecerdasannya beliau sampai disebutkan oleh Rasulullah sebagai qadhi, sebagai hakim. Karena beliau sangat solutif sekali ketika memecahkan masalah, karena kecerdasan beliau. Kemudian Mu'adz, yang paling tahu halal dan haram. Masya Allah. Zaid bin Thabit, dikatakan yang paling tahu ilmu waris. Nah, ilmu waris yang sangat rumit itu kemudian dikaruniakan oleh Allah kepada Zaid bin Thabit sehingga menjadi rujukan bagi ulama-ulama tentang bagaimana belajar ilmu waris. Kemudian Ubay bin Ka'ab yang paling baik bacaan Qur'annya. Masya Allah. Kemudian Abu Ubaidah, kepercayaan umat ini. Nah, aminu hadil ummah gitu ya. Kemudian Khalid, pedang Allah yang terhunus. Ini yang diajari oleh Rasulullah langsung. Mereka menjadi murid-murid yang menjadi guru-guru di kemudian hari. Kemudian selanjutnya di slide selanjutnya kita ketemui Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sebagai ulama umat. Kemudian Talhah, Sayyid yang hidup. Dan Talhah itu karena memang ketika beliau menjaga Rasulullah di perang Uhud sampai hancur badannya tapi beliau masih hidup, kemudian disebut seorang syahid yang masih hidup gitu. Dia sudah dianggap syahid tapi dia masih hidup gitu kan. Kemudian Huzaifah, pemegang rahasia. Kemudian Zubair, menolong Rasulullah. Kemudian Mus'ab, utusan Rasulullah yang diperintahkan ke Madinah yang mensukseskan hijrah. Orang yang paling berpengaruh besar adalah Mus'ab bin Umair. Terus Abu Qatadah, penunggang kuda terbaik. Salamah bin Al-Akhwa, pasukan infanteri atau pejalan kaki terbaik. Kemudian Zaid bin Harithah, kecintaan Rasulullah. Semua ini adalah hasil didikan-didikan Rasulullah SAW melalui kurikulum Al-Quran dan panduan hadis Nabawi. Itu saja mungkin teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila teman-teman sekalian merasa tidak puas dengan materi ini. Semoga dengan ketidakpuasannya itulah yang menjadikan teman-teman sekalian terus belajar lagi untuk menambah referensi lagi. Dan mungkin keterbatasan referensi yang saya hadirkan kepada teman-teman bisa dikoreksi dan bisa dicari yang lebih valid, yang lebih detail tentang apa yang saya sampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih kepada Ustaz Rizky dan seluruh tim yang hadir dalam agenda kali ini, yang mempersilahkan saya untuk menjadi bagian dari narasumber pada pagi hari ini. Cukup mungkin teman-teman sekalian dari saya. Hadani Allah wa iyyakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Jazakallahu khair, Ustaz.
Guys, kurang jelas suaranya. Suaranya diulang lagi. Kedengar, kurang kedengeran. Bismillah. Oh, ini Ustaz. Coba lagi. Cek. Ya, sip. Lanjut. Syukron jazakallah, pasangan jaza pada Ustaz Pan, saya selaku guru kita, Ustaz kita. Mana beliau menyampaikan ada beberapa poin penting yang saya catat, yaitu pentingnya Al-Quran dalam setiap gerak langkah kehidupan kita. Dan ada juga satu poin penting yang mana saya sangat tersentuh ketika melihat dan membacanya, yaitu perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kami ini suatu masyarakat yang sulit menghafal Al-Quran, namun mudah mengamalkannya, Masya Allah. Dan beliau melanjutkan, dan akan ada suatu masa, akan tiba masa di mana ada orang-orang yang gampang menghafal Al-Quran, namun sulit mengamalkannya. Suatu ironi yang menjadikan sekali, yang mana jika kita lihat dalam kondisi yang sekarang ini, dan apa yang saya lihat, banyak penghafal Quran yang mana secara label dia penghafal Al-Quran, namun korelasi antara label dia dengan perbuatan dia itu bertolak belakang. Ada yang berpacaran, dan juga pemuda-pemuda yang kita lihat di masa yang sekarang, banyak pemuda-pemuda yang mana udah berpasang-pasangan di mall sangat jauh dari masjid dan sangat jauh dari Al-Quran. Maka itu tadi pentingnya kita kembali untuk pada Al-Quran, yang mana Al-Quran sangat urgen dalam pendidikan maupun pembentukan akhlak dan pembentukan umat. Itu saja yang dapat saya tambahkan ya Ustaz. Afwan kalau ada yang salah. Baik, selanjutnya kita lanjut ke acara yang selanjutnya ya, acara tanya jawab. Silahkan kepada hadirin yang ingin bertanya terkait materi atau yang di luar materi tidak apa-apa ya Ustaz. Kalau bisa dijawab saya jawab, kalau enggak saya bilang Baik. tidak tahu. Baik Ustaz. Baik, silahkan pada hadirin yang ingin bertanya. Boleh lewat chat mungkin, kalau memang tidak pakai suara bisa kirimkan by chat Zoom. Boleh. Saat Faisal Amal Syarif ini mau bertanya, silakan. Dibuka suaranya aja, Sat. Silakan. Izin bertanya, Pak moderator yang kami hormati. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu, Sat. Perkenalan, Sat. Dari mana asal? Ya, sebelumnya mohon maaf ini kepada pemateri dan juga moderator dan teman-teman sekalian. Saya belum bisa mengaktifkan kamera, sementara kita masih berada di dalam forum ini, Ustaz. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Faisal Amal Syarif dari Kabupaten Jayapura, tepatnya di Sentani. Yang kami hormati Bapak pemateri, Al-Mukarram Ustadz Ivan Said Afandi SPD Al-Hafiz, dan juga rekan kami yang sangat luar biasa, Ketua BIDA ya, Masya Allah, Ustadz Rizky Haisul Haq SPD MPD ya, atau MH ini Ustadz, mohon maaf. Kemudian Bapak moderator dan juga teman-teman sekalian, izin bertanya, tadi Ustadz telah menyampaikan materi menarik dan luar biasa, bagaimana kenapa kita harus dekat dengan Al-Quran. Izin di tempat kami ini Suaranya nampak kurang jelas, Ustaz Faisal. halo, jelas atau tidak nih? Jelas. Diulang, Ustaz. Jelas ya? Oh, Jelas. sepertinya posisi duduk ini mempengaruhi kayaknya. Insya Allah. Siap. Tadi telah disampaikan materi yang sangat menarik Ustaz ya. Kalau saya lihat terkhusus bagaimana kita harus
Terputus lagi nampaknya suaranya. Halo? Terputus lagi Ustaz tadi suaranya. Ini ada lagi ya? Sekarang sudah ada lagi. Oke, kalau gitu langsung saya pertanyaan Langsung nih. poinnya Ustaz, langsung poin pertanyaannya Ustaz. Baik, Ustaz. Bagaimana kemudian kita memotivasi anak-anak, khususnya di wilayah timur ini, Ustaz, untuk lebih semangat lagi dalam menghafal Al-Quran? Karena kami melihat sendiri motivasi untuk semangat dalam menghafal Al-Quran itu dia masih kurang seperti itu. Kemudian dan juga kalau melihat SDM yang ada di sini, kurangan SDM dan lain sebagainya, ini juga menjadi kendala. Akan tetapi Ustaz, kami mohon berikan motivasi khususnya untuk anak-anak yang berada di Indonesia Timur ini agar selalu semangat dalam menghafal Al-Quran. Tamam. Mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Langsung dijawab aja mungkin Ustaz, biar nggak lupa. Oh, iya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Faisal yang luar biasa dari negeri ujung sana, Jayapura. Terima kasih telah berkenan untuk menyimak materi kita pada pagi hari ini. Luar biasa Ustaz sekalian, bahwa ini adalah menjadi PR kita sebagai pendidik, bagaimana motivasi menghafal Al-Quran pada anak-anak itu bisa dikatakan tidak terlalu menyenangkan bagi kita gitu kan. Sebenarnya ini adalah, kalau kita runut, mungkin ini adalah faktor dari bukan keinginan pribadi dari anak-anak tersebut. Bahkan tidak jarang kita menyaksikan sendiri bagaimana yang pingin menghafal Quran itu adalah orang tuanya, gitu kan. Orang tuanya pingin anaknya hafal Quran, nah, dimasukkan ke pondok tahfiz, dimasukkan ke sekolah yang ada hafalan Qurannya, gitu. Bagus, memang bagus. Nah, keinginannya itu bagus. Tapi kemudian ketika keinginan-keinginan itu tidak disertakan kepada anak tersebut, apa urgensinya mereka menghafal Al-Quran, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Bahkan kita akan menyaksikan nanti banyak hal, termasuk seperti yang disampaikan oleh Bapak MC tadi, gitu kan. Bagaimana orang-orang yang hafal Quran ini ternyata berlawanan dengan yang dihafalnya, gitu kan. Nah, ini sebenarnya masalah yang serius dan saling sambung menyambung menurut saya. Makanya kita sebagai para pengajar Al-Quran, orang-orang yang berada di lembaga-lembaga Al-Quran, perlu bagi kita untuk selalu memotivasi mereka. Dan motivasi yang paling menyenangkan sebenarnya untuk anak-anak itu, untuk usia-usia SMP, SMA, bahkan SD sekalipun, adalah dengan bercerita. Dengan bercerita itulah maka mereka lebih mudah untuk memahami. Daripada kita menyampaikan teori-teori, menyampaikan hadis-hadis yang belum tentu mereka mau mendengarkan, bahkan khawatirnya malah mereka tidak percaya, gitu kan. Nah, tapi ternyata metode bercerita ini adalah metode yang diajarkan Al-Quran sendiri. Nah, sebagian besar isi dalam Al-Quran adalah cerita justru. Nah, ini mengajarkan kepada kita sebagai pendidik bahwa ternyata kita harus lebih banyak bercerita, gitu kan, kepada orang-orang yang kita ajari. Nah, supaya dengan cerita itu nanti secara perlahan mungkin akan masuk kepada sanubari mereka. Dan tentunya bukan kemahiran kita bercerita yang membuat anak itu sehingga tergerak, termotivasi. Bukan hanya itu. Bahkan justru keikhlasan kita. Keikhlasan kita menghadirkan kepada hatinya Al-Quran, itulah yang akan membuat mereka tertarik untuk belajar Al-Quran. Kalau di dalam hati kita juga sudah merasa bahwa ini kan anak, kalaupun ngapal ini nggak bakal jadi orang nih, gitu. Jadi kita sudah menutup diri kepada orang tersebut. Bagaimana Al-Quran yang ada di hati kita bisa sampai kepada mereka saat kita sendiri membatasi hati kita. Nah, ini nasihat untuk kita semua ya, termasuk saya pribadi. Bagaimana memposisikan orang-orang yang kita ajar itu adalah juga umat Nabi Muhammad. Mereka adalah umat Nabi Muhammad yang perlu mendapatkan hidayah, yang perlu mendapatkan cahaya Al-Quran. Dan kita ini dengan keterbatasan ilmu yang kita miliki,
kita ingin mentransfer ilmu Al-Quran yang kita pahami kepada mereka. Nah, sehingga kalaupun ternyata mereka menerimanya itu adalah hanya semata-mata karena hidayah Allah, kalaupun mereka tidak menerimanya, kita sudah selesai menyampaikan kewajiban kita. Wallahu a'lam bishawab. Begitu mungkin Ustaz. Baik, Jazakallah khair. Ustaz, atas jawabannya Ustaz. Masih ada termin pertanyaan? MC? Ingin bertanya? Suaranya masih putus-putus? Case. Cek. Masih ada termin ya? Mungkin siapa yang mau bertanya? Banyak Ustaz ya, insya Allah Ustaz. Mungkin di sini hadir juga ibu ya, baik sebagai wali dari anak-anaknya yang proses belajar, ataupun ibunya yang sedang belajar juga, mungkin dalam proses kedekatan kita dengan Al-Quran mungkin ada yang mau ditanyakan, atau gimana mengistiqomahkan diri, atau gimana, atau bisa lewat chat Zoom atau langsung. Ini hadir juga Ustadz Eko Iskarisma SPD, ahlan wasahlan, dari Kepri. Ustadz Sabri dari Sorong. Tadi Ustadz Faisal dari Jayapura. Baik, kalau memang sudah tidak ada, kita balikan ke MC. Silakan MC. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Ini kita lanjut ke acara yang terakhir ya Ustaz. Kita berdoa, kita mohon kepada Allah dan bisa diberikan kemudahan dan bertahan kita. Dan kali ini dimohon kepada Ustaz kita, guru kita, agar mungkin doa kita lagi. Fadhil Ustaz, kami persilahkan. Ustadz Ivan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah. Semoga di majelis ini tidak ada yang kita hasilkan kecuali pahala demi pahala, keberkahan demi keberkahan, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima segala amal-amal yang kita lakukan. Terutama dalam majelis ini, apabila ada kesalahan, ada hal-hal yang membuat teman-teman sekalian tidak berkenan, semoga bisa dimaafkan dan semoga Allah bisa mengampuni. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا تقبل منا اللهم ربنا تقبل منا يا الله. اللهم إنا نسألك سلامة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ارزقنا الاستقامة وارزقنا طاعة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur Ustaz, doanya semoga Allah mengabulkan segala doa kita dan mengabulkan segala hajat-hajat kita, dan semoga Allah menyertai di setiap langkah kita dan mudahkan saudara-saudara kita yang ada di luar sana insyaallah.
Baik, alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui bersama. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani selama acara ini berlangsung tidak sia-sia dan bawa hikmah yang besar bagi kita sekalian. Dan acara yang selanjutnya adalah penutup. Terakhir dari saya selaku pemandu acara, mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kurangan dan khilafan, dan mohon maaf juga apabila selama acara bersama hadirin sekalian banyak kalimat yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Saya Kasih Aliza selaku MC mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan yang sudah hadir, ibu-ibu dan asatid yang hadir di sini. Jazakumullah khairan. Semakin ganteng aja. Jazakallah Ustaz. Baik. Terima kasih atas hadirnya. Hilmi boleh ditutup ininya live-nya. Recording stopped. Jazakumullah khairan sekali lagi Ustadz Ivan Said.